Selamat siang, anak ibu semuanya. Dua persika satu. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga anak ibu. Ya, bagaimana kabar ibu? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajarannya, silakan mungkin anak ibu lihat sampah. Kalau ada mungkin di sekitar tempat duduknya, ya. Diperhatikan tempat duduknya, nak. Baiklah ibu, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dulu ya, nak ya. Ya, Bu. Doanya oleh kedua. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ibu, sebelum kita memulai, ibu akan memberi absen terlebih dahulu. Siapakah anak ibu yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir, nak? Yang pertama Findra, apa kabarnya? Izin. Findra izin. Siapa lagi tidak hadir? Kemudian apa kabarnya, nak? Izin. Izin juga. Siapa lagi? Haikal. Apa kabar Haikal? Izin juga. Siapa lagi? Abil. Yang keempat Abil. Apa kabarnya? Izin. Izin. Siapa lagi? Belajar, Bu. Berarti yang ibu yang hadir 29 orang ya. Kita jumlahnya 33 yang hadir kali ini 29 orang. Ya, terima kasih Ananda atas informasi yang diberikan untuk kehadiran. Oke nak, ya. Baik anak ibu, hari ini kita akan memulai pelajaran tentang materinya kaidah pencacahan, ya. Itu penjumlahan dan pengurangan. Sebelum ibu memulai, anak ibu sudah pernah mendengar apa itu penjumlahan, nak? Sudah. Oke. Kira-kira penjumlahan itu apa, anak ibu? Apa, nak? Menambahkan dua bilangan atau lebih. Bagus. Ibu mengingatkan pelajaran yang sebelumnya, ya. Oke, ibu. Untuk hari ini, baiklah ibu. Untuk hari ini KD kita, kompetensi dasar kita yaitu KD 3.3, yaitu menganalisis aturan pencacahan, kemudian aturan permutasi, penjumlahan, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Kelihatan ibu? Iya. Kemudian untuk berikutnya KD 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan dalam kurung aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Itu KD untuk keterampilan 4.3. Bisa dipahami Anda? Oke. Berikutnya untuk hari ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang kaidah pencacahan, yaitu kaidah penjumlahan dan pengurangan melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning (PBL) berbantuan LKPD. Peserta didik diharapkan mampu yang pertama menganalisis soal-soal dot pada materi kaidah pencacahan, kaidah penjumlahan dan perkalian dengan tepat, ya. Kemudian yang kedua, dengan bantuan aplikasi kuis, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kaidah pencacahan pada materi penjumlahan dan perkalian dengan tepat, ya. Oke anak ibu, tadi Ananda sudah ibu tanya. Materi kita hari ini adalah kaidah pencacahan, penjumlahan dan perkalian. Tadi ada yang bilang, ibu sudah diingatkan penjumlahan itu tadi kata Ananda adalah apa tadi, nak? Iya, penambahan dari dua buah bilangan atau lebih. Bagus. Kalau perkalian apa itu Ananda? Perkalian, kira-kira itu apa itu? Apa nama perkalian? Apa nama perkalian? Ada yang bisa? Ada yang bisa, nak? Perkalian? Ini berapa? Perkalian?
hari. Dibagi contoh nyata juga boleh apa itu nak? Contoh nyatanya? Misalnya 2 kali 3, iya kan? Apa kali itu Ibu? Apa lagi? Apa lagi nak? Apa lagi? Ya 4 kali 2. Ya itu contohnya kan? Nah itu termasuk dia keluar kan? Ya. Jadi itu dari apa Ibu? Bagus. Jadi Ibu penjelasan yang sama atau ganda dengan yang sama. Betul, bagus Ibu. Oke Ibu. Sekarang Ibu akan Bu kasih suatu permasalahan. Ya. Ini silakan Ibu lihat permasalahannya. Ini dia Ibu ya. Seorang penjahit akan membuat baju dengan memadukan 4 jenis kain. Kelihatan Ibu? Ya. Kain A berwarna merah dan putih. Jenis kain B berwarna kuning dan biru. Kain C berwarna hijau, oranye, toska, dan pink. Kain jenis D berwarna ungu, coklat, dan salop. Tentukan semua variasi ke-4 jenis kain tersebut. Sekarang Anda dari masalah satu ini, apakah Ibu sudah bisa menggolongkan soal ini masuknya ke penjumlahan atau perkalian kira-kira Anda? Kemana perginya? Ke perkalian? Bagaimana Ibu? Ya? Untuk lebih jelasnya, Ibu kasih video ya. Silakan nanti Anda Ibu tonton videonya. Bisa? Oke. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dari Zani Muhammad. Pada video ini kita akan belajar materi kaidah penjajahan. Materi kaidah penjajahan ini ada menunjukkan beberapa video terpisah dan ini adalah video bagian pertama. Pada video bagian pertama ini kita akan belajar aturan penjumlahan dan aturan Oke, Anak Ibu. Sudah? Sekarang Anak Ibu sudah bisa memahami ya untuk penjelasan ya. Kira-kira dengan soal yang Ibu kasih tadi, soal pemahaman pertama, apakah Anda sudah bisa menyelesaikan atau memahami soal yang Ibu beri tadi? Sudah. Kalau menurut Anak Ibu, soal yang pertama tadi masuknya ke mana Anak Ibu? Apakah ke penjumlahan atau ke perkalian? Ada yang bilang perkalian, ada yang bilang penjumlahan. Anda bilang apa tadi nak? Perkalian, Nona bilang perkalian. Anak Ibu, Andika, Raja, penjumlahan. Jadi, Anak Ibu tahu bahwa penjumlahan itu adalah suatu kejadian yang tidak sekaligus terjadi, yang tidak atau bahasa lainnya, di mana suatu kejadian satu dengan kejadian berikutnya atau kejadian dua dia tidak saling terkait. Saya tahu Ibu, kalau untuk perkalian, di mana suatu kejadian dia sekaligus terjadi atau nanti untuk yang namanya di mana kejadian yang pertama dengan kejadian yang kedua dia saling terkait. Bisa dipahami nak? Bisa. Sekarang Anak Ibu, silakan Anak Ibu duduk berkelompok ya, kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan nanti berupa LKPD. Silakan Anak Ibu duduk ke bentuk kelompoknya masing-masing. Nah, silakan. Ingat tertib Anak Ibu ya. Sekarang dengan tertib Anak Ibu ke kelompoknya masing-masing. Ananda ini Ibu lakukan yang pertama tolong memang betul-betul fokus belajar. Kemudian dalam belajar nanti Ibu tidak ada yang berdiri atau berjalan-jalan ya nak ya. Terus lagi Ibu bikin posisi kedua selama jam matematika Ibu ini ya nak ya. Jadi Ibu kita bikin kesepakatan di sana. Jadi nanti dengan tertib dengan diskusinya tidak ada yang berdiri. Ibu nanti waktu tampil ke depan penampilan kelompoknya ya nak ya. Jadi bisa dipahami nak? Bisa. Terima kasih Ibu. Sekarang kita bagian LKPD masing-masingnya. Silakan nanti Anda Ibu bikin di sini nama kelompoknya, nama kotanya, terus sudah disediakan ya nak ya. Oke. Waktu untuk menyelesaikan LKPD-nya adalah 20 menit ya nak ya. Sudah siap LKPD-nya dikerjakan? Sudah Bu. Oke, kalau sudah siap, baik Ibu, Ibu akan menggunakan roda putar untuk Anda nanti menampilkan hasil kelompoknya ke depan. Bisa dipahami? Yang dilakukan adalah roda putarnya nanti ya nak ya. Oke, perhatikan.
Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan soal dari nomor 1. Soal dari nomor 1, dalam ruang tunggu fotokopi terdapat 4 kursi, Ahmad, Rani, Umar, dan Said sedang berada di ruang tunggu fotokopi tersebut. Tentukan banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut. Jadi dari jawaban kami, bisa kita gunakan sebuah rumus. Di sini menggunakan rumus n faktorial dan n kurang n faktorial. Dan di sini terdapat empat permutasi 4. Dan di sini kita gunakan kursi tadi m4 faktorial dan m4 dikurang 4 faktorial. M4 faktorial plus M4 dikurang 4 sama dengan 0 faktorial. 0 faktorial nilainya 1. M4 faktorial, M4 dikali 3, dikali 2, dan dikali 1. Dan jawabannya 24 cara. Jadi Baiklah, itu hasil diskusi kami. Kalau ada salah mendengar kami minta maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok yang lain? Jelas. Oke, kalau nanti kelompok yang itu jangan tampil ya. Perhatikan, siap, kelompok berapa lagi yang akan tampil? Masing-masing kelompok semuanya sudah tampil anak ibu. Ya, jadi dapat di sini kita apakan nanti untuk materi kaidah pencacahan ini anak ibu sudah jelas bahwa kalau dia menggunakan aturan penjumlahan, kita menggunakan aturan penjumlahan di mana antara kejadian 1 dengan kejadian 2 dia tidak saling terkait. Kalau untuk perkalian, apabila nanti kejadian yang pertama dengan kejadian yang kedua dia merupakan saling terkait. Bisa akan memberikan kuis ya. Silakan kembali ke tempat yang semula. Sudah ibu? Sudah ibu, keluarkan HP-nya masing-masing, gunakan HP-nya. Ya. Cepat ibu, tunggu waktunya. Oke nak ya. Perhatikan, ibu akan memulai lagi visinya. Silakan. Ya. Kalau untuk tingkat kemasnya yang pertama itu adalah Wahyu Maulana, ya. Yang kedua Lutfi, yang ketiga Gita, yang keempat tentang penjumlahan dan pengundangan perkalian. Ya, apa yang cerita-cerita tadi salah ininya, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan ibu? Silakan anak. Silakan Gita. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini mengenai aturannya. Untuk aturan penjumlahan itu biasanya dilakukan untuk kejadian yang tidak saling terkait. Antara kejadian 1 dan kejadian 2 tidak terkait secara langsung. Nah, untuk